Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita masih sama-sama bisa melaksanakan presentasi terkait konsep ideal keluarga muslim. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum memasuki presentasi, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rena Khairuddin Mufid, lalu ada Nadia Hanifah Sidik, lalu ada Yulin Munaya Salsa, dan yang terakhir Zahra Maulidia Putri. Boleh di next. Ya, jadi untuk konsep ideal keluarga muslim ini kami klasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama konsep keluarga sakinah, lalu yang kedua aspek-aspek keluarga sakinah, yang ketiga indikator keluarga sakinah, dan yang keempat perbandingan konsep keluarga sakinah dengan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer, serta profil keluarga sakinah dalam sejarah manusia. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Kepada Nadia disilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah. Keluarga adalah sebuah institusi kecil dari suatu masyarakat. Nah, keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang baik, dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Nah, dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Nah, pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Nah, jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi. Oleh karena itu, ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memenuhi perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Nah, keluarga sakinah juga merupakan sistem dari sistem sosial yang menurut Al-Quran bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong. Lalu slide selanjutnya adalah ada aspek-aspek kehidupan keluarga sakinah. Nah, yang pertama ada aspek agama. Agama memiliki peran yang penting sekali dalam membina keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh sebab itu, sebuah keluarga haruslah memiliki dan berpegang teguh pada suatu agama yang diyakini supaya pembinaan keluarga sejahtera dapat terwujud sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dan yang kedua ada aspek pendidikan. Dalam hal pendidikan keluarga ini sangatlah penting, namun seringkali dianggap tidak penting. Nah, etika yang benar harus diajarkan kepada anak semenjak kecil, sehingga ketika seorang anak menjadi dewasa, ia akan berperilaku baik. Tentu saja perilaku orang tua juga harus baik dan benar sebagai panutan untuk anaknya. Dan yang ketiga ada aspek ekonomi. Pemerintah Indonesia mengelompokkan keluarga ke dalam dua tipe, yaitu keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Nah, berkebalikan dengan keluarga sejahtera,
keluarga prasejahtera ini identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal, dan masih memerlukan pendapatan dari bantuan sandang serta pangan. Dan yang keempat ini ada aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini perkembangan anak pada usia antara 3 hingga 6 tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Konsep perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya dengan lingkungan sosial untuk mandiri dan dapat berinteraksi atau menjadi manusia sosial. Interaksi inilah adalah komunikasi dengan manusia lain, suatu hubungan yang menimbulkan perasaan sosial yang mengikatkan individu dengan sesama manusia, perasaan hidup bermasyarakat seperti tolong-menolong, saling memberi dan menerima simpati, serta rasa setia kawan dan sebagainya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yulin. Indikator keluarga sakinah. Yang pertama itu ada mengenali karakteristik pasangan dan menjaga keharmonisan dengan pasangan. Mengenali karakteristik pasangan yaitu setiap orang memiliki sifat, karakter, dan kepribadian yang diberikan oleh Allah dengan bentuk yang berbeda dalam menjalankan kehidupannya. Sikap dan sifat dan tabiat ini akan sangat terlihat gamblang ketika dalam keadaan sangat bahagia ataupun susah dan marah. Alangkah lebih baiknya jika sebelum kita membangun sebuah rumah tangga, kita dapat mengenal, memahami, dan mengerti pasangan agar dapat mengantar kepada keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang bahagia. Sekaligus meminimalisir perasaan kecewa ketika mengetahui karakter dan kepribadian dari pasangan pasca menjadi suami istri. Menjaga keharmonisan dengan pasangan, yaitu keharmonisan dan pengertian menjadi salah satu asas dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Menurut Al-Brigawi, ketika sebuah rumah tidak ditanamkan nilai-nilai keharmonisannya dan rasa pengertian, maka rumah tersebut diibaratkan sebagai sarang laba-laba yang ia akan mudah diterpa angin, akan rusak oleh tetesan air hujan, dan mudah ditembus oleh hewan-hewan yang terbang melintasinya. Keharmonisan tersebut dapat terjaga dengan sikap saling mengasihi dan saling menyayangi. Alangkah baiknya seseorang itu menjadi rumah bagi pasangannya. Rumah yang tidak hanya sebagai tempat untuk berteduh dari panas dan terik, akan tetapi juga menjadi tempat yang selalu dirindukan. Karena di dalamnya ia akan mendapatkan kesejukan baik secara fisik, jiwa, mental, dan spiritual. Yang kedua itu baik dalam berhubungan dan memperhatikan kondisi seksual pasangan. Baik dalam berhubungan yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi pasangan suami istri untuk senantiasa menjaga hubungan baik antar keduanya, senantiasa menyucikan jiwa, menyehatkan keluarga dan membersihkan segala hal yang dapat membuat kesucian keluarga menjadi tercemar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyerukan untuk berbuat baik kepada pasangan, ikhlas dalam menuju tujuan serta memberikan kasih sayang dan toleransi, bersikap lembut dalam berbicara kepada pasangan, menghormati pendapat, bermusyawarah, meminimalisir sesuatu yang dapat menyebabkan sebuah perdebatan, perselisihan, dan kesedihan agar terwujud sebuah rumah tangga yang sehat. Memperhatikan kondisi seksual pasangannya itu memahami kondisi hubungan seks antar suami istri juga
juga merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat sebuah pernikahan dipandang pula sebagai faktor kestabilan kondisi seksual dari kedua belah pihak. Ketika salah seorang kehilangan perhatian ini dari yang lain atau komunikasi mengenai hal ini terdapat sebuah kesalahpahaman, maka dapat mengakibatkan timbul gejolak serta banyak masalah yang menjadi penyebab ketidakseimbangan keluarga. Bahkan dapat berakibat kehancuran dalam kehidupan keluarga. Dalam kajian fikih dituliskan bahwasannya dalam berhubungan intim kedua belah pihak tidak diperbolehkan melepas pasangan sebelum kedua pasangannya benar-benar selesai. Yang ketiga, memperhatikan kondisi psikologi kedua belah pihak dan menanamkan sifat qanaah dalam keluarga. Memperhatikan kondisi psikologi kedua belah pihak, yaitu bagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad terhadap pasangannya, yang mana beliau sangat paham saat dimana istrinya sedang dalam keadaan marah atau bahagia. Begitu pula bagi pasangan-pasangan yang lain. Alangkah baiknya untuk dapat memahami bagaimana keadaan pasangannya secara psikologi dan emosional, karena hal ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga keduanya mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi yang ada. Menanamkan sifat qanaah dalam keluarga, yaitu dalam sebuah keluarga sikap qanaah perlu tumbuh kembangkan. Sebab dengan sifat qanaah akan menumbuhkan rasa kerelaan dan kecukupan atas apa yang telah dimiliki oleh suami dan istri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Maulidiyah. Baik, untuk yang selanjutnya, perbandingan konsep keluarga sakinah dengan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer dan profil keluarga sakinah dalam sejarah manusia. Seiring dengan perkembangannya zaman, keluarga sakinah tentu adanya perkembangan pula. Menurut Mustafa memaparkan bahwa adanya perbandingan keluarga sakinah dengan konsep keluarga budaya masyarakat kontemporer, yaitu pertama dari keadaan keluarga, pola kehidupan keluarga sakinah, sosial religius, dan masyarakat kontemporer individu materialistik. Yang kedua, keadaan ekonomi keluarga sakinah gemar menabung, sedangkan masyarakat kontemporer bersifat konsumtif. Yang ketiga, hubungan keluarga sakinah, adanya perubahan hubungan, sedangkan masyarakat kontemporer bersifat longgar atau family laws. Yang keempat, nilai keluarga sakinah memiliki nilai agama yang kuat, sedangkan masyarakat kontemporer sekuler atau bebas. Yang terakhir, keadaan keluarga sakinah, yaitu terikat pernikahan, sedangkan masyarakat kontemporer tanpa pernikahan. Setelah kita melihat adanya perbandingan antara keluarga sakinah dan keluarga budaya masyarakat kontemporer, hal ini berkenaan dengan beberapa hal, yaitu keluarga Rasulullah SAW, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Nuh, dan keluarga Imran. Profil keluarga sakinah di sini menunjukkan keluarga yang taat beribadah, jauh dari kemarahan, dan dihiasi oleh kasih sayang. Sama halnya dengan Rasulullah SAW, suami di sini harus mampu menyenangkan hati istri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 33. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya kembalikan kepada Reno. Ya baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan terkait konsep ideal keluarga muslim. Jadi konsep ideal keluarga muslim dapat menjadi fondasi dalam bermasyarakat, etalase sistem Islam, dan pilar dari peradaban.
Keluarga muslim yang ideal bercita-cita pada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan begitu, hal ini berkenaan langsung dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Pada keadaan ini, keluarga muslim yang ideal bukan hanya untuk keluarga sendiri, melainkan juga dengan lingkungan masyarakat atau tetangga. Interaksi dan komunikasi perlu dibangun dan dijalankan, serta diimplementasikan atas dasar akhlak mulia agar tercipta dan terwujudnya keluarga muslim yang ideal. Memiliki sebuah tempat untuk dituju, itu adalah rumah. Memiliki seseorang yang dicintai, itu adalah keluarga. Memiliki keduanya, itu adalah sebuah anugerah. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.